Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku dimanapun anda berada. Hari ini kita mau uji coba ya, pengaplikasian katalisator yang dari cangkang telur ayam yang kemarin kita buat ya di video sebelumnya. Bagaimana cara membuat katalisatornya dari cangkang ayam, silahkan tonton di video sebelumnya ya bosku ya. Nah, hari ini kita mau pengaplikasian ya untuk penjernihan CPO. Satu yang mau kita uji coba yaitu penurunan ALB ya bosku ya, penurunan ALB dan penyerapan kotoran. Kalau emang bisa mau kita jadikan juga untuk bahan bleaching ya, untuk pemucatan warna. Nah, coba nanti gimana reaksi dari katalisator dari cangkang telur ayam ini untuk penjernihan CPO atau minyak mentah cidoy. Ini kita uji coba ya, 2 on untuk katalisatornya, dan untuk CPO nya mau kita coba 1 kilo. Kenapa kita mau pakai cangkang telur ayam? Karena kita mencari penjernih yang alami ya bosku ya, yang tanpa bahan kimia untuk proses awal pembuatan minyak goreng dan proses awal pembuatan biodiesel. Silahkan bos-bosku di rumah dicoba dan dikembangi ya bosku ya, untuk membantu pengembangan pembuatan minyak goreng dan biodiesel. Cikidoy, kita timbang dulu untuk CPO nya. Dan ini kita lagi nimbang CPO nya ya bosku ya. Ini CPO dengan kadar asam tinggi ya bosku ya. Ini di atas 7, di bawah 30-an, karena CPO nya ini udah sangat lama kita simpan, hampir 1 tahun. Cuma bukan termasuk limbah ya, karena kita simpan dulunya buah segar. Cuma kalau EPA nya tetap tinggi. Nah, ini kelihatan warnanya ya bosku ya. Warnanya agak kekuningan. Kalau CPO yang segar itu warnanya agak kemerahan. Oke Cido, coba kita buktikan seefektif mana katalisator yang kita buat dari cangkang ayam ini untuk proses penyerapan ALB dan penjernihan. Syukur-syukur 3 in 1 ya, bisa penyerapan, bisa pemucatan, dan bisa untuk menurunkan ALB atau asam lemak bebas. Jadi seberapa dia turun nanti per kilonya. Yang dimaksud turun itu bukan menghilangkan ALB ya bosku. Yang turun itu nanti asam tetap tinggi, dan yang jernih itu termasuk asam rendah. Itulah proses penurunan ALB. Jangan salah persepsi ya bosku ya. Ini untuk yang pemula. Silahkan disimak video selanjutnya untuk proses penjernihannya. Oke bosku, sebelum proses pencampuran atau treatment, bahan katalisatornya yang dari telur ayam tadi kita panasin ya dengan suhu sekitar 100 derajat. Setelah itu baru kita campurkan ke CPO. Oke ya bosku, kita panaskan dulu katalisatornya dengan suhu panas sekitar 100-an ya bosku ya. Untuk panasnya baru kita campurkan ke CPO yang udah kita panaskan juga. Oke ya bosku, ini proses pemanasan CPO nya ya bosku ya. Untuk panas CPO nya jangan lebih dari 100 ya bosku, karena kita proses manual. Kalau panasnya lebih dari 100 nanti kadar oilnya rusak. Intinya kalau untuk manual panasnya di bawah 100. Jangan lupa diaduk-aduk. Ini kita mau cek suhunya ya, angka berapa. Intinya kalau suhunya mencapai 100 sudah cukup ya bosku. Nah, ini naik terus. Oke lah, intinya suhunya 100 ya bosku, jangan sampai lebih ya, biar nggak kelamaan.
Oke, setelah ini proses pencampuran CPO dan katalisatornya. Kenapa katalisatornya harus dipanasin? Untuk membuka rongga abunya untuk penyerapan. Ini kalau suhu CPO nya udah tercapai di angka 80 90, intinya di bawah 100, baru katalisatornya kita campurkan. Dan jangan lupa proses pencampurannya itu harus diaduk ya bosku ya. Nah, kalau punya mesin itu lebih bagus pengadukannya pakai mesin atau pakai mixer. Kalau nggak ada ya diaduk manual, cuma jangan sampai berhenti pengadukannya. Dan proses pengadukannya dengan suhu di bawah 100 tadi ya, kalau untuk manual itu selama 20 menit proses pengadukannya. Kenapa harus kita pakai waktu? Karena kita akan membuang sisa gas yang terkandung di dalam CPO dan getahnya dan airnya, makanya perlu diaduk. Makanya kalau perebusan CPO itu biasanya berasap ya bosku, agak pedas. Nah itulah yang perlu kita buang gitu. Kita proses pengadukan dulu, setelah itu kita proses pengutipan. Dan sini sedikit saya sampaikan juga ya bosku, kenapa harus diaduk. Karena proses ini ya, proses pengadukan ini yaitu yang dinamakan proses deguming ya bosku ya. Nah setelah proses deguming tadi baru proses pemucatan warna lah, karena kita ini udah pakai katalis, jadi tinggal proses akhir aja nantinya. Cuma untuk uji coba ini kita mau mengetes untuk penurunan ALB dengan katalisatornya. Karena kalau produk rumahan itu asamnya tinggi ya bosku ya. Kalau kita punya bahan treatment yang lebih efisien yang ada di sekitar kita untuk penurunan ALB, itu alangkah lebih bagusnya ya kita manfaatkan bahan di sekitar kita ya bosku. Nah ini kita uji coba dengan bahan cangkang abu cangkang telur ayam boiler. Nah nantinya kita mau uji coba juga dengan abu cangkang telur ayam bebek ya, lebih bagusan mana dengan telur ayam boiler, karena kandungan proteinnya dan kalsiumnya yang terkandung di cangkang itu tergantung dari makan si ayamnya atau si bebeknya ya bosku. Jadi kalau bosku di rumah belum berhasil, nah itu tolong dicek untuk pakan ayamnya. Nah cuma kita ini mau kita buat rata-rata ya bosku ya. Jadi cangkang ini kita ambil di tempat yang berbeda-beda, jadi biar nanti kelihatan tingkat rata-ratanya. Ini per 1 kilo CPO kita kasih abu cangkang telurnya itu 2 on ya bosku ya tadi ya. Nah silahkan bos-bosku diuji coba di rumah. Dan setelah proses ini baru proses bleaching air. Tapi sebelum proses bleaching air itu proses pendinginan ya bosku. Kita dinginkan dulu semalam, sehari semalam, baru kalau sudah proses pengendapan alami baru kita proses bleaching air. Dan jangan lupa sebelum melangkah ke tahap selanjutnya itu disaring agar kotorannya yang masih menempel di minyak itu bisa kesaring ya bosku ya. Kalau bosku emang punya filter penyaring itu lebih bagus, lebih efisien ya. Dan jangan lupa ya bosku ya, utamakan pengadukan ya bosku,
Karena kalau pengadukannya tidak maksimal, hasilnya juga kurang maksimal untuk hasil minyaknya. Ya, dan apinya tolong dijaga untuk panasnya jangan lebih dari 100 kalau untuk manual. Ya. Nanti kalau lebih dari 100 nanti kadar oilnya rusak. Itu yang perlu diperhatikan. Dan saya minta tolong juga prosesnya dikembangin ya bosku ya. Jangan berpatokan di proses yang saya kerjakan. Siapa tahu nanti bos-bosku di rumah hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi bisa bagi-bagi ilmunya. Oke, habis ini kita angkat karena udah cukup sekitar 20 menitan ya, kita aduk. Setelah ini kita proses pengangkatan dan pengutipan dan pengendapan sebelum proses batching air ya. Tapi di video ini kita nggak proses batching air atau pengecatan warna ya bosku, karena kita mau mencoba untuk penurunan ALB aja dulu ya. Kalau penurunan ALB ini cukup efektif dengan cangkang, berarti kita nggak perlu lagi bahan kimia untuk penurunan, karena cangkang ini alami dan tidak berbahaya untuk manusia. Karena kalau zaman dulu cangkang ini untuk kopi ya bosku ya. Nah, kalau zaman almarhum mbah-mbah dulu, cangkang ini dicampur dengan beras itu dibuat kopi. Nah, kalau berbahaya mungkin mbah-mbah dulu sudah mati duluan ya bosku ya. Intinya cangkang ini sangat aman ya bosku ya. Nah, jangan dimasukkan ke hati tadi bosku, tadi bercanda. Dan sekarang proses pengutipan dan pendinginan. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Dan ini udah kering, udah cukup ya bosku panasnya. Ini kita matikan apinya dulu. Setelah itu proses pendinginan dan kita endapkan selama sehari semalam, baru proses batching air. Karena kita nggak punya mesin filter dan mesin pendingin, jadi kita pendinginannya alami dan penurunan kotorannya juga dengan proses alami ya bosku ya. Karena bahan yang kita pakai ini bahan alami juga. Dan di sini saya jelaskan lagi ya bosku, kenapa nggak pakai arang aktif. Karena arang aktif itu sedikit mengandung kimia ya bosku. Jadi kita cari bahan alternatif yang alami ya bosku ya. Dan proses pengendapannya dengan arang aktif. Arang yang kita beli itu kan namanya arang aktif, tapi kalau arang yang buatan sendiri dari arang sekam, mungkin dari arang cangkang, itu alami juga bosku, bukan ini. Cuma proses pengendapannya itu yang perlu kita cari, seefisien mana arang aktif atau dengan abu cangkang telur ayamnya. Nah itu yang perlu kita cari, karena proses kita proses yang alami, yang tanpa mesin ya bosku ya. Kalau ini berhasil, intinya kita kedepannya bisa membuat minyak goreng secara alami dan aman ya, dengan proses yang benar ya. Karena kalau minyak CPO itu enggak kita olah dengan proses yang benar, itu kadar ALB, kadar getah, kadar lilin itu masih banyak dan sangat berbahaya ya bosku ya. Jadi referensinya kita harus pakai standaritas keamanan ya. Silahkan bos-bosku dikembangin di rumah. Silahkan cari bahan-bahan yang di sekitar kita yang aman, yang mudah. Kenapa kita pakai abu cangkang ya bosku? Karena abu cangkang itu mengandung kalsium. Jadi dari kalsiumnya tadi yang kita jadikan katalisator. Nah, bos-bosku bisa coba di rumah dengan bahan kalsium lainnya, mungkin dengan kalsium cangkang kerang atau abu pasir silika yang aman, ataupun dengan tulang yang mengandung bahan kalsium yang mau kita jadikan abu dan kita jadikan bahan absornya. Intinya
cangkang tadi mengandung kalsium ya bosku. Intinya kalsium tadilah yang mau kita jadikan absornya, bahan absornya setelah proses pengabuan ya. Cikidoy, habis ini kita proses pengutipan dan proses pengendapan seefisien mana, secepat mana, semudah mana. Kita bandingkan dengan arang aktif dan abu cangkangnya. Oke, silahkan ditonton video selanjutnya ya bosku ya, hasil dari treatment ini. Oke, setelah itu kita proses penyaringan ya bosku, sebelum proses pengendapan. Setelah ini kita wadai botol, kita dinginkan sehari semalam ya, baru kita proses selanjutnya. Nah, cuma di video ini saya cuma mau melihat seefisien mungkin penyerapan kadar ALB dengan cangkang telur ya bosku, bukan arah ke minyak goreng, karena untuk bleaching air kita nggak punya untuk pemecahan warnanya. Dan saya tegaskan juga ya bosku, untuk pemecahan warna itu kita pakai bleaching air. Bleaching air itu aman untuk konsumsi ya bosku, bukan bahan kimia yang berbahaya. Jadi saya sarankan kalau bosku pengen untuk penjernihan minyak goreng, untuk pemucatan warna proses akhir itu pakai bleaching air nggak apa-apa ya. Tapi untuk proses sebelumnya harus pakai bahan-bahan yang alami ya. Kalau bisa kita hindari untuk arang aktifnya. Cuma kalau arang cangkang kelapa, arang batok kelapa bisa ya, pakai aja arang batok kelapa. Jangan diaktifasi dengan kimia ya bosku ya. Itu pesan saya. Gunakan bahan sealami mungkin. Dan untuk bahan bleaching itu alami ya bosku, karena di ujung bleaching airnya, air itu berarti alami, aman untuk manusia. Oke, setelah ini proses pengendapan, bagaimana nanti hasilnya. Oke bosku, ini proses pengendapan ya, kita diamkan selama sehari semalam sebelum proses bleaching air ya. Oke bosku, inilah hasilnya. Ini hasil perebusan dan pengadukan yang bagus. Ini udah 3 hari. Ini hasilnya proses pengendapan atau penyerapan ALB nya ini udah bagus ini bosku ya. Itu sangat kelihatan karena yang kita pakai adalah CPO asam tinggi ya, bukan CPO yang rendah asamnya. Karena niat kita mencari penyerapan untuk atau penurunan asam lemak bebasnya ya bosku ya. Dan ini proses yang kedua ya bosku. Sayang kemarin perebusannya terlalu panas karena nggak kita kontrol. Ini hasilnya. Nah ini kelihatan ya bosku ya. Nah itu yang atas yang merah itu sudah dengan proses pengendapan selama 2 hari yang ini, dan yang ini udah 3 hari itu kelihatan. Dan ini hasil endapannya ya bosku ya, prosesnya. Dan ini yang baru ya bosku, ini udah mulai agak ada warna beningnya. Nah ini baru setengah jam kita endapkan. Intinya proses pengendapan dengan bahan yang alami yang kita pakai dengan arang atau abu ya, abu cangkang telur
ayam boiler hasilnya saya anggap sudah bagus ya bosku. Kita tinggal proses selanjutnya. Besok mau kita coba dengan CPO yang segar ya bosku, bukan asam tinggi, yang CPO segar yang baru kita giling. Jadi nanti hasilnya kayak gimana, saksikan terus ya. Proses selanjutnya kita tetap dengan abu cangkangnya, abu cangkang telur ya bosku, untuk proses selanjutnya. Jadi saran saya ya bosku, silahkan gunakan bahan-bahan yang alami yang ada di sekitar kita, yang mudah. Seperti cangkang telur ini, kalau untuk kebutuhan satu kecamatan ya bosku, cangkang telur ini kayaknya masih mencukupi ya. Jadi bosku, setelah ini tinggal proses bleaching air ya, proses bleaching air atau proses pemucatan warna. Karena ini warnanya masih ada merahnya, jadi perlu kita pucatkan. Kalau untuk deguming, silahkan bosku, cara pengadukannya ya dimaksimalkan dengan mesin, biar proses penguapan getah lilinnya bisa maksimal ya bosku. Silahkan coba di rumah dan dikembangi, jangan patokan di saya, silahkan dikembangin di rumah dengan bahan-bahan yang alami, non kimia. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau ilmu ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman. Kalau enggak ya silahkan skip aja lah, atau digeser aja, karena saya nggak ada niat untuk sebatas mengonten saja atau cari sensasi. Intinya saya ingin pengembangan pembuatan minyak goreng ya, walaupun sementara ini yang saya dalami sebagai proses pembuatan biodiesel ya, karena kita nggak ada lab untuk minyak goreng yang standar konsumsi, jadi saya arahnya tetap ke biodiesel. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, dari BS Yanto.